Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di BW Be Worshipper. Before work, let's be worshipper for all the blessings ya, untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan kita terima. Mari sama-sama sebelumnya kita satu di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kasih ya Buni. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Hidup kami adalah anugerah Tuhan, dan biarlah kami boleh menggunakan anugerah Tuhan ini dengan bijak, dengan hati yang bersyukur, supaya kehidupan kami semuanya sampai di tujuan Tuhan yang mulia. Dan kami akan bersuka cita bersama dengan Tuhan oleh karena Tuhan, dan semua yang kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan memuji-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Oke, kita mau memuji Tuhan menggunakan pujian berikut ini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nyanyi di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah
Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Meski banyak hal yang tak pernah aku pahami dalam hidupku ini ya Tuhan, tetapi terang-Mu ya Kristus yang memberi kami pengharapan. Biarlah kami berjalan tetap di dalam terang Kristus, terang yang sejati itu, sehingga tidak ada kegelapan yang bisa menerpa dan menguasai kami. Oh, 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 Yesusku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tidak ada alasan untuk kami takut selama ada tangan Tuhan yang memegang kami, karena hanya tangan-Mu lah yang memegang kami, tangan kanan-Mu lah yang membawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menang dari setiap masalah, kami menang dari setiap pergumulan, kami menang dari setiap persoalan. Kami bisa menang kalau kami lagi menghadapi tender hari-hari ini. Kami juga menang dalam menghadapi setiap kekhawatiran, kecemasan akan masa depan. Kami menaklukkan segala kuasa yang dilantarkan oleh iblis panah-panah api itu. Kami bisa tepis karena kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan di dalam kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Puji Tuhan. Oke. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ada yang mau bekerja, lalu kemudian mau melanjutkan perjalanan atau apapun itu, jangan lupa kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, ya. Karena kehidupan ini adalah satu anugerah. Tentu di setiap hal yang kita katakan anugerah yang kita terima, seperti nafas yang secara cuma-cuma ini, bukan berarti kita bisa dengan sembarangan menggunakannya Bapak Ibu, ya. Tidak mudah untuk ketika kita hidup dan dianugerahi kepercayaan, tidak mudah ketika kita hidup lalu dianugerahi kepercayaan, karena setiap kepercayaan yang kita terima itu menuntut tanggung jawab, ya. Dan dalam mengerjakan dan menunaikan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, tentu
kita jalani dengan penuh resiko, ya. Mulai dari fase berumah tangga, fase di pernikahan, ya, kemudian fase dalam proses kehidupan kita secara makhluk individu maupun makhluk sosial, lalu kemudian kita melangkah keluar dari rumah, lalu kemudian kita membuka usaha, kita bertemu dengan orang, ya, kita bekerja, kita melayani, kita membuka pelayanan, semuanya penuh dengan resiko. Ya, karena kehidupan ini memang mengandung resiko. Memiliki anak atau mengandung atau masih belum dikaruniai anak atau ya segala macam hal lah. Ya, saya rasa kita semua tahu akan hal itu. Tapi kita mau belajar sesuatu mengenai kehidupan yang penuh dengan resiko ini. Ya, kita lihat yuk sama-sama, kita lanjutkan. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Oke, kita nggak usah mempersoalkan kenapa sih kok bukan burung merpati, Abuna? Kan burung merpati kan lambang Roh Kudus, lambang Roh Allah. Lalu kemudian lambang ketulusan. Kok Allah pakai burung gagak sih? Beberapa budaya kan ada yang mengemandang burung gagak itu burung kematian lah, burung yang membawa kesialan lah. Tapi jangan lupa burung gagak ketika juga dipandang sesuatu yang buruk gitu ya, tapi dia itu punya kecerdasan lebih tinggi, dia punya kemampuan lebih banyak gitu loh. Ini secara umum. Tapi kalau secara perspektifnya Tuhan apa? Ya sudahlah, kita percaya Tuhan bisa pakai mau burung nuri kek, burung perkutut, nggak ada masalah. Yang penting sekarang adalah kita belajar sesuatu dari kisah ini. Apa yang kita pelajari? Jangan lupa, kita kan sudah belajar tuh dari berbagai macam tokoh raja. Kita bisa lihat ada dua sudut pandang. Orang-orang yang menjadi raja yang diberi kepercayaan oleh Tuhan dan diberi kepercayaan oleh rakyatnya menjadi raja. Raja yang melakukan atau menunaikan tugas tanggung jawabnya bersama dengan Tuhan, atau raja yang melakukan dan menunaikan tugas tanggung jawabnya melawan Tuhan. Saya ulangi. Raja yang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan Tuhan, atau raja yang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya melawan Tuhan. Sampai di bagian ini kita bisa melihat dua penokohan itu. Elia orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nabi bersama dengan Tuhan, menghadapi Raja Ahab, seorang raja yang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya tetapi melawan Tuhan. Betul hidup ini penuh dengan resiko. Ketika orang-orang bilang,
Life is about risk taker. How to be a risk taker. Hidup itu bicara tentang bagaimana seseorang yang bisa menjadi pengambil resiko gitu, risk taker. Karena kalau kita tidak punya mental risk taker, kalau kata para motivator, banyak yang mengatakan demikian, Anda tidak akan mendapatkan profit. Makanya ada pengertian high risk itu high profit. Wah, luar biasa ya. High risk, high profit. Tapi kalau ini disalah artikan, berbahaya. Kenapa? Orang-orang jadi berani begini, berseloroh begini. Udahlah, resikonya saya tanggung sendiri. Akhirnya apa? Dia melawan Tuhan. Apapun itu bentuknya, saya sangat percaya kita sebagai orang dewasa dan orang yang sudah diberikan hikmat dan pikiran pasti ngerti lah. Saya nggak perlu jabarkan supaya tidak ada yang merasa, oh ini kayaknya Tuhan menghakimi saya. Oh ini Tuhan kayaknya sedang ngungkit-ngungkit saya ini. Tapi kalau nggak pakai contoh, saya juga sebagai pengajar, hamba Tuhan ya penuh yang juga beresiko. Apa resikonya? Belum tentu orang akan ngeh. Karena ketika seseorang itu mengalami kematian rohani, itu hatinya tumpul Bapak Ibu. Nah, kalau orang sudah hatinya tumpul, apalagi yang mau diharapkan? Gak ada yang bisa diharapkan. Mau diomongin apa aja gak nyampe. Bahkan segala sesuatu sudah tahu betul bahwa itu salah, tetap aja dilakukan. Kenapa? Karena sudah tumpul. Sama seperti yang dialami oleh raja-raja yang melawan Tuhan. Mereka tahu betul kok resikonya kalau melawan Tuhan. Kan semua sejarah yang tercatat di library-nya bangsa Israel, ibaratnya begitu, itu sudah lengkap dari zaman pertama kali. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana Firaun melawan Allah dengan cara-cara yang mau dimirip-miripkan, menggunakan tongkat jadikan ular dan lain sebagainya. Mereka tahu betul bagaimana ketika menghadapi resiko bersama dengan Tuhan. Laut beraunya terbelah. Lalu apa lagi? Orang yang sakit sembuh. Orang yang melawan Tuhan bisa apa? Bisa binasa. Bahkan punah. Kan catatan-catatannya kan lengkap. Tapi kenapa ya orang-orang itu suka masih tetap berani? Karena apa Bapak Ibu? Karena hatinya sudah tumpul. Nah, kalau orang yang hatinya sudah tumpul, itu biasanya dia sudah mati rohani. Ini harus diakui. Apa resikonya Abuna? Resikonya itu sampai nggak kepikiran bahwa akan banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi maksud Abuna apa? Maksud saya ya simpel aja. Di perikop ini tuh sebenarnya simpel kita belajar. Kita nggak usah mempermasalahkan kenapa bukan burung merpati, kenapa burung gagak. Tapi lihat bagaimana keberanian seorang Elia menghadapi Ahab dan juga keberanian Ahab yang melawan Tuhan. Maksudnya Abuna supaya saya berani melawan Tuhan? Bukan. Setiap orang diberikan keberanian sebenarnya. Jadi maka gunakan keberanian kita itu dengan benar. Supaya keberanian yang kita gunakan itu bukan mengakibatkan kita harus menanggung resiko. Sekalipun kehidupan ini banyak semua hal pasti mengandung resiko, itu ketika kita menggunakan keberanian bersama dengan Tuhan, kita bukan melawan Tuhan, tapi kita menghadapi resiko itu bersama dengan Tuhan. Apakah Elia ini juga
tidak merasa takut? Pasti takut lah. Nggak mungkin enggak. Rick Warren mengatakan demikian Bapak Ibu. Dalam kehidupan manusia itu ada 3 level. Level yang pertama adalah level manusia yang bertahan. Level yang kedua, level manusia yang sukses. Level yang ketiga, itu level manusia yang memiliki hidup berarti. Kemarin kita bahas kan, bahwa kau berarti bagiku. Dan ini kaya akan makna. Baik bertahan, baik kita sukses, baik kita ingin mencapai tujuan kita untuk memiliki hidup yang berarti, semuanya mengandung resiko. Ketika kita menyatakan kebenaran pun juga mengandung resiko. Tapi Bapak Ibu, selama kita tidak melawan Tuhan, tidak usah takut. Selama kita menggunakan keberanian dengan benar, nggak usah cemas. Yang penting jangan berani dalam konteks berani melanggar. Itu keberanian yang salah. Berani korupsi, berani berbohong, berani mencuri, berani membunuh, berani apa lagi? Sebutkanlah semua kata berani dengan konteks tindakan yang negatif. Jangan gunakan keberanian untuk menghadapi resiko, namun konteksnya itu adalah negatif. Itu melawan Tuhan. Tapi gunakanlah keberanian itu dalam konteks yang positif. Dengan demikian kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena sekali lagi, hidup ini semuanya mengandung resiko. Semakin besar resikonya katanya, semakin besar keuntungannya. Kalau orang bisnis bilang, high risk, high profit. So you have to be as a risk taker. So you can have a life with profitable. Ya intinya maksudnya adalah gini, maafkan kalau Inggris saya keliru. Tapi semakin besar resikonya, itu semakin besar keuntungannya. Jadilah seseorang yang berani menanggung resiko. Tapi Bapak Ibu, kalau resikonya kita tanggung membuat kita menjadi lawan Tuhan, saya tidak sarankan. Sama seperti Ahab inilah. Dia tahu kok resikonya melawan Tuhan seperti apa. Lihat, dia bukannya memperlengkapi catatan sejarah sebagai raja yang diberkati, malah melengkapi catatan sejarah sebagai raja yang mengalami bencana. Dia pasti tahu, ini raja-raja ini ayahnya, kakek buyutnya dari sisi mana ini, mana yang hidup selama hidupnya itu mengalami penyertaan Tuhan, dan mana yang selama hidup itu ya ampun bolak-balik banyak banget ini kerugiannya, bencana alam lah, lalu kemudian keturunannya dibunuh musuh sampai punah lah dan sebagainya. Tapi itulah ya Bapak Ibu sekalian, hati kalau udah tumpul itu sulit. Jadi hari ini dihadapkan sebuah pengertian dan pilihan. Kalau kita memang mengerti bahwa pekerjaan ini beresiko, hendaklah kita mengerti bahwa ketika kita harus menghadapi resiko itu, kita bukan melawan Tuhan, tapi kita di posisinya bersama dengan Tuhan. Apa hasilnya? Nggak ada yang perlu, nggak ada yang akan membuat Anda takut. Kan bersama dengan Tuhan. Nanti kalau misalnya gagal, ngapain takut? Kan Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Sekalipun kita gagal, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kan gitu. Kita buka yuk di Ibrani pasal 13 ayat 6. Ya.
Kita tutup. Ini salah satu gambaran orang yang menggunakan keberanian dengan benar dan siap menanggung resiko. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ketika kita menjalankan pekerjaan dan pelayanan kita dan juga kita bertahan dalam kesesakan kita, atau kita ingin mencapai tujuan kita supaya kita sukses, namun memang kita tahu betul ini resikonya cukup besar. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita beraninya adalah karena apa? Karena kita bisa ngomong. Kok berani sih? Kan Tuhan Yesus yang menolong saya nanti. Saya tidak akan takut karena saya nggak ngelawan Tuhan, nggak ngelawan hukum. Kan gitu. Jadi hukum manusia nggak dilawan, hukum Tuhan nggak dilanggar. Itu yang paling penting. Jangan menjadi seseorang atau pengusaha atau hamba Tuhan atau seorang suami atau seorang istri yang berani ngambil resiko, tapi itu membuat keberaniannya itu membuat melawan Tuhan. Maka nggak heran kalau orang-orang yang melawan Tuhan, ketakutannya lebih banyak. Sehingga ia menghalalkan segala cara untuk memastikan dirinya merasa aman. Makanya dia masih berani menggunakan kuasa-kuasa di luar daripada Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang yang teguh berdiri nih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya nggak butuh yang lain kok. Yang saya butuhkan adalah Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melakukan ini Bapak Ibu, Tuhan kirim Anda kemana saja, Anda pasti berani. Anda bisa mewariskan keberanian yang benar kepada anak-anak Anda. Sehingga keturunan kita tuh bukan jadi keturunan yang berani bohong, berani bolos, berani lawan orang tua, berani nggak ke gereja, berani nggak baca firman, berani melawan Tuhan, berani menjadi bagian dari organisasi atau hal-hal yang sifatnya atau komunitas yang negatif. Karena keberanian bersama dengan Tuhan adalah keberanian yang menghasilkan sebuah tindakan siap untuk menanggung resiko, tetapi tidak melawan Tuhan. Dan dia tidak akan melanggar hukum. Tetapi keberanian yang salah adalah keberanian yang mungkin tidak akan langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak akan langsung. Mungkin sekali, 2 kali luput, 3 kali luput, 4 kali luput. Tapi berarti kan dia berusaha menghindar. Tapi lihat, dia nggak berani menghadapi orang, apalagi Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, siapa lawannya? Karena saya berani ini bersama dengan yang menciptakan kamu dan saya. Itu sebabnya di Ibrani ini dikatakan. Apa yang bisa manusia lakukan? Karena manusia yang mau melawan atau yang menjadi resiko terbesar dalam hidup saya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan dia sedang menghadapi saya yang menghadapi resiko ini bersama dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Biarlah kami semua boleh mengerti. Setiap orang punya keberanian masing-masing. Tapi biarlah keberanian yang ada pada diri kami bukan keberanian yang salah, tapi keberanian yang benar. Benar Tuhan, kehidupan ini semuanya mengandung resiko. Dan untuk menghadapi setiap resiko dibutuhkan keberanian. Tapi jangan sampai kami menjadi orang
yang berseloroh, berani menempuh dan menanggung resiko. Namun kami melawan hukum, kami melanggar perintah Tuhan. Kami menjadi orang yang harus berhadapan dengan hukum manusia dan juga hukum Tuhan. Bukanlah keberanian yang semacam itu yang harus ada ketika kami membangun rumah tangga, mempertahankan rumah tangga, membangun usaha, mempertahankan usaha, membangun pelayanan, dan mempertahankan pelayanan. Tetapi kami harus berani bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah penolong yang sejati. Kalau kami bersama Tuhan, kami sedang menghadapi orang-orang yang tidak sedang bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kami takuti? Tidak ada. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memelihara pekerjaan kami. Engkau yang akan menjaga kami jatuh tidak sampai terjerembab. Terbanting tidak sampai hancur berkeping-keping. Sebab tangan kasih kuasa pemeliharaanmu itu yang akan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah memberikan sebuah makna kehidupan dan menyingkapkan segala sesuatu yang benar hari ini. Kami tidak takut saat menghadapi apapun, karena keberanian kami, keberanian yang benar, bukan keberanian yang keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan apa yang sudah kami mengerti ini, boleh kami terapkan hari ini, esok, dan seterusnya. Ketika kami membutuhkan sikap keberanian yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga mau berdoa untuk Ibu Duma, Ibu Nancy, dan juga Pak Jusman. Di mana saudara ipar mereka, kakak ipar mereka, tadi malam atau kemarin tepatnya jam 6 sore berpulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan anugerahkan kesehatan dan juga pemeliharaan bagi Bu Duma, Bu Nancy, dan juga Pak Jusman. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai Bu Duma, Bu Nancy, dan Pak Jusman sebagai duta kasih-Mu, duta saksi-Mu untuk menguatkan mereka yang kehilangan orang yang terkasih. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga Pak Peno dan Bu Hirma beserta Bu Biho dan juga Anaya dan Kak Yanti yang sedang berada di luar kota. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Biarlah mereka tetap mencari wajah Tuhan melalui BW yang ada di YouTube, dan mereka setia sebagai keluarga yang sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin belum sempat hadir di setiap pagi di BW di Zoom ini karena ada begitu banyak tanggung jawab sampai pagi, menguras tenaga dan lain sebagainya. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, tapi biarlah mereka tetap setia untuk mencari kebenaran Tuhan melalui BW yang ada di YouTube. Dan berkatilah YouTube BW dan juga Instagram BW beserta setiap gereja-gereja yang menjalankan pelayanan, termasuk OIC, termasuk orang-orang yang sudah memberkati dan menjadi berkat sehingga ladang pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan tuntas. Apa yang mereka lakukan, keberanian mereka akan membuat mereka menjadi risk taker yang berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami tetap menjadi sekutu Allah, bukan seteru Allah. Engkau yang menolong, Engkau yang membimbing, Engkau yang memelihara, Engkau juga yang melindungi, membela, menguatkan, dan memulihkan serta memberkati. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena persetujuan kita yang manis dan Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberi engkau kehidupan dan keberanian yang benar untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak melanggar hukum manusia dan melanggar hukum Tuhan. Sehingga apapun, setiap hal
resiko di dalam kehidupan ini boleh kita hadapi sebab kita tahu Tuhanlah penolong kita dan tidak ada manusia yang membuat kita takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita sepakat percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Bapak Ibu sekalian, selamat mewariskan apa yang menjadi kebenaran ini kepada rekan-rekan terkasih dan juga anak cucu agar mereka menjadi generasi dan pribadi-pribadi yang benar dalam menggunakan keberanian supaya tidak menjadi pribadi yang melawan Tuhan tetapi menjadi pribadi yang sekutunya Tuhan. Terima kasih ya Bunda. Thank you, Bunda. Thank you, Buni. Terima kasih, Makasih ya Abuna. Bunda. Terima Terima kasih, kasih Abuni. Abunda. Terima Terima kasih, kasih Bapak Ibu Abunda. Terima kasih, Bunda. semua. Terima kasih, Buni. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima Amin. kasih, Abuni. Makasih ya, Buni. Tuhan berkati juga. Baik. Sama-sama Ibu Seni. Ya, baik. Kalau begitu kita angkat tangan kita, kasih 5 jari, lalu katakan Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi ya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Oh, yang sedikit sambil ngomong dadah. 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 Ya, sampai besok ya Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati ya. Bye. Baik.